Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai kewajiban jangka panjang yang diampu oleh Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana dan juga Ibu Elizabeth Putri Visandra. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya Cinta Alfa Mudia dengan MPM terakhir 336. Yang kedua ada Kuni Solihata Nadia dengan MPM terakhir 333. Dan yang ketiga ada Kholisatul Aini dengan MPM terakhir 040. Dan yang terakhir ada Evan Safrat Azigira dengan MPM terakhir 396. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang obligasi terutang, yang dimana kewajiban jangka panjang adalah utang perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contohnya itu meliputi obligasi terutang, wasal jangka panjang, hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Utang jangka panjang ini itu biasanya disertai perjanjian yang mengatur jumlah utang, suku bunga, tanggal jatuh tempo, jaminan, serta berbagai batasan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan peminjam. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi terutang. Yang pertama ada obligasi berjaminan dan obligasi tanpa jaminan. Kalau obligasi jaminan itu didukung oleh janji berupa agunan. Obligasi hipotek dijamin oleh klaim atas real estate, sedangkan obligasi perwalian agunan dijamin oleh saham dan obligasi perusahaan lain. Obligasi yang tidak didukung oleh agunan disebut obligasi tanpa jaminan, yang dimana perusahaan ini itu sering banget menggunakan obligasi ini untuk membiayai pembelian perusahaan dengan utang. Yang kedua ada obligasi berjangka, obligasi beruntun, dan obligasi yang dapat ditebus. Obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal disebut obligasi berjangka. Obligasi jatuh tempo secara bertahap disebut obligasi beruntun. Obligasi yang jatuh tempo secara beruntun sering digunakan oleh distrik sekolah atau sanitasi, kota madya, atau badan pemungut pajak lokal lainnya yang menerima uang melalui pungutan khusus. Obligasi yang dapat ditebus memberikan hak kepada penerbit untuk menembus dan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Yang ketiga ada obligasi konversi, yang dimana dia adalah obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dari perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah diterbitkan. Yang keempat ada obligasi diskon besar. Di sini itu disebut sebagai obligasi tanpa bunga yang dijual dengan diskon untuk memberikan total pembayaran bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo tanpa pembayaran bunga berkala. Yang kelima, ada obligasi terdaftar dan obligasi atas kupon, yang dimana obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik adalah obligasi terdaftar dan memerlukan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. Namun, obligasi kupon itu tidak dicatat atas nama pemilik dan dapat dialihkan dari satu pemilik ke pemilik lain hanya dengan penyerahan. Selanjutnya ada obligasi pendapatan dan penerimaan. Jadi obligasi yang terakhir ini itu pendapatan yang tidak membayar bunga kecuali perusahaan itu penerbitnya menguntungkan. Obligasi penerimaan itu disebut karena bunganya dibayar dari sumber pendapatan tertentu. Paling sering diterbitkan oleh bandara, distrik sekolah, kabupaten, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan berdasarkan perjanjian yang dikenal sebagai akta obligasi. Obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, ditambah dengan bunga berkala dengan tingkat bunga tertentu atas jumlah pokok atau nilai nominal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian dan akuntansi atas obligasi yang harus dibayarkan. Harga jual obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar, tingkat risiko, kondisi pasar, dan keadaan perekonomian. Investor menilai obligasi berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan berupa pembayaran bunga dan pelunasan pokok. Suku bunga yang ditetapkan atau kupon
adalah tingkat bunga yang tercantum dalam perjanjian obligasi dan ditentukan oleh penerbit. Suku bunga ini dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal atau nilai par obligasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang obligasi nilai par yang diterbitkan pada nilai nominal. Jika tingkat suku bunga yang digunakan oleh komunitas investasi atau pembeli sama dengan tingkat suku bunga yang dinyatakan, obligasi tersebut dijual pada par. Artinya, nilai par sama dengan nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli atau harga pembelian saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premi. Jika obligasi dijual dengan harga di bawah nilai nominal, maka obligasi tersebut dijual dengan diskon. Jika obligasi dijual dengan harga di atas nilai nominal, maka obligasi tersebut dijual dengan premi. Baik, pada slide ini saya akan membahas akumulasi bunga. Nah, akumulasi bunga ini terjadi ketika bunga obligasi sudah berjalan tetapi belum dibayarkan. Dalam praktiknya, tanggal pembayaran bunga ini seringkali bertepatan dengan tanggal pelaporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui bunga yang telah menjadi kewajiban meskipun pembayaran belum dilakukan. Nah, tujuannya ini agar laporan keuangan mencerminkan beban dan kewajiban yang sebenarnya. Selanjutnya ada surat utang yang diterbitkan dengan nilai nominal. Nah, surat utang yang diterbitkan dengan nilai nominal adalah surat utang yang dijual sebesar nilai nominalnya. Hal ini terjadi karena tingkat bunga yang ditetapkan sama dengan tingkat bunga pasar. Karena tidak ada perbedaan antara keduanya, maka tidak muncul diskon maupun premi, sehingga kas diterima perusahaan sama dengan nilai nominal surat utang tersebut. Selanjutnya ada surat utang yang diterbitkan dengan nilai nominal. Nah, surat utang yang diterbitkan dengan nilai nominal adalah surat utang yang dijual sebesar nilai nominalnya. Hal ini terjadi karena tingkat bunga yang ditetapkan sama dengan tingkat bunga pasar. Karena tidak ada perbedaan antara keduanya, maka tidak muncul diskon maupun premi, sehingga kas diterima perusahaan sama dengan nilai nominal surat utang tersebut. Kemudian ada surat utang yang tidak diterbitkan dengan nilai nominal. Pada kondisi ini, surat utang diterbitkan tidak sebesar nilai nominalnya, misalnya pada surat utang tanpa bunga. Nah, perusahaan mengukur nilai sekarang berdasarkan kas yang diterima. Selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima dicatat sebagai diskonto. Nah, diskonto ini kemudian diamortisasi secara bertahap dan diakui sebagai beban bunga selama masa berlaku surat utang. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait situasi utang bayar khusus. Nah, pada situasi tertentu, perusahaan itu tidak hanya selalu menerima kas saat menerbitkan surat utang. Nah, sebagai gantinya, perusahaan dapat menerima properti, barang, atau jasa dan memberikan surat utang sebagai bentuk pembayaran di masa mendatang. Nah, dalam transaksi yang dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya hubungan istimewa antara kedua pihak, suku bunga yang tercantum dalam surat utang itu biasanya dianggap sudah mencerminkan kondisi pasar yang wajar. Nah, namun terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan suku bunga tersebut itu tidak dapat langsung dianggap wajar, yaitu ketika surat utang tidak mencantumkan suku bunga, lalu suku bunga yang tercantum itu terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat pasar, atau ketika nilai nominal surat utang itu berbeda secara material dari harga jual tunai barang atau jasa yang dipertukarkan maupun dari nilai wajar instrumen utang itu sendiri. Nah, dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran transaksi agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Nah, selanjutnya salah satu bentuk utang jangka panjang yang paling umum digunakan adalah surat utang hipotek. Jadi surat utang hipotek merupakan kewajiban yang dijamin dengan aset berupa properti seperti tanah atau bangunan. Nah, jadi jaminan tersebut itu memberikan perlindungan kepada pihak pemberi pinjaman karena apabila peminjam gagal dalam memenuhi kewajibannya, maka pemberi pinjaman itu berhak mengambil alih atau menjual aset yang dijaminkan untuk menutupi utang yang belum dibayar tersebut. Nah, oleh karena itu, resiko bagi kreditur menjadi lebih rendah dibandingkan pinjaman tanpa jaminan. Nah, surat utang hipotek itu lebih banyak digunakan oleh individu, lalu usaha perorangan, dan kemitraan. Nah, karena kebutuhan pendanaannya umumnya terkait pembelian atau pengembangan properti. Nah, sementara itu perusahaan besar itu cenderung memilih menerbitkan obligasi karena lebih efektif untuk memperoleh dana dalam jumlah besar dari banyak investor sekaligus. Lalu yang selanjutnya yaitu pelunasan kewajiban jangka panjang. Nah, pelunasan kewajiban jangka panjang itu merupakan proses penyelesaian utang yang dimiliki perusahaan hingga kewajiban tersebut berakhir. Nah, jadi jika perusahaan mempertahankan obligasi atau surat utang lainnya sampai tanggal jatuh tempo, maka proses pelunasannya itu relatif sederhana. Nah, pada saat jatuh tempo, perusahaan itu hanya membayar nilai nominal utangnya sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan itu tidak akan mengakui keuntungan maupun kerugian dari pelunasan utang tersebut, karena seluruh premi atau diskon yang mungkin timbul saat penerbitan itu telah diamortisasi selama masa berlakunya obligasi. Nah, akibatnya pada tanggal jatuh tempo, nilai tercatat obligasi akan sama dengan nilai nominal dan juga sama dengan nilai wajarnya. Nah, oleh karena itu, tidak ada selisih yang perlu diakui dalam laporan laba rugi. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas terkait jenis-jenis pelunasan utang. Nah, selain pelunasan utang pada saat jatuh tempo, terdapat beberapa kondisi lain yang sering terjadi dalam praktek bisnis. Nah, yang pertama yaitu pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Nah, dalam situasi ini perusahaan memutuskan untuk melunasi utangnya lebih awal sehingga dapat timbul keuntungan atau kerugian itu tergantung pada perbedaan antara jumlah yang dibayar dan nilai tercatat utang. Nah, yang kedua adalah pelunasan melalui pertukaran aset atau surat berharga. Nah, pada metode ini perusahaan tidak membayar dengan kas, melainkan menyerahkan aset tertentu atau menerbitkan instrumen keuangan lainnya sebagai pengganti kewajiban yang ada. Nah, yang ketiga adalah pelunasan dengan perubahan syarat atau restrukturisasi utang. Nah, kondisi ini biasanya terjadi ketika perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan sehingga perlu melakukan negosiasi ulang dengan kreditur. Misalnya, dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran, lalu mengurangi tingkat bunga, atau mengubah sebagian ketentuan utang. Nah, ketiga metode tersebut itu memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dan harus dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.